Pak Kataita, siapa sangka dari tanah air kita Indonesia lahir film-film aksi yang bukan hanya bikin penonton lokal terkesima, tapi juga membuat Hollywood geleng-geleng kepala. Dari pertarungan silat brutal, kisah gelap penuh darah, hingga superhero dan komedi laga, Indonesia telah memberi warna baru dalam dunia sinema. Kali ini, mari kita bahas bersama 7 film aksi Indonesia yang membuat Hollywood geleng-geleng kepala. Plus, satu lagi film bonus yang sukses mengguncang dunia streaming. Let's go! Wih, pilihannya Dina itu ya. Besar, panjang, hitam. Kayaknya kok lebih cocok sama saya. Tugas kita sederhana. Kita masuk, tangkap dan seret dia keluar. Siap! Yang pertama, The Raid Redemption. Kita mulai dari film yang menjadi tonggak sejarah, The Raid, yang disutradarai oleh Gareth Evans dan dibintangi oleh Iko Uwais. Film ini membawa silat ke level internasional. Kisahnya sederhana. Satu tim polisi masuk ke sarang gangster dalam sebuah gedung bertingkat. Tapi apa yang terjadi di dalam menjadi sebuah legenda. Pertarungan tangan kosong, senjata tajam, dan kamera yang begitu lincah membuat penonton tegang tanpa henti. Dunia menilai The Raid sebagai salah satu film aksi terbaik dekade ini. Bahkan, Hollywood sempat mencoba membuat remake, tapi hasilnya tidak pernah bisa menandingi versi asli dari Indonesia. Brandal, The Raid 2. Sini boleh. Jika film pertama terasa seperti mimpi buruk dalam gedung sempit, sequelnya justru membawa kita keluar ke dunia mafia yang lebih luas dan lebih kompleks. The Raid 2 menampilkan adegan legendaris, pertarungan penjara berlumpur, duel di dapur, hingga pertarungan brutal dengan Hammer Girl dan Baseball Batman. Sinematografinya megah, dramanya dalam, dan koreografinya luar biasa. Kritikus dunia sepakat, film ini bukan sekedar sequel, tapi sebuah mahakarya yang menempatkan Indonesia di peta film aksi global. Yang ketiga, Merantau. Sebelum film The Raid, ada film Merantau, Pak Kataita. Disinilah dunia pertama kali mengenal Iko Uwais dan bela diri silat sebagai kekuatan besar di Indonesia. Film ini bercerita tentang Yuda, seorang pemuda Minang yang merantau ke Jakarta hanya untuk terjebak dalam dunia perdagangan manusia. Dari jalanan kota hingga apartemen sempit,
aksi Yuda melawan para penjahat memperlihatkan silat dalam bentuknya yang murni. Hollywood mulai melirik, menyadari bahwa lahir bintang baru dari Indonesia, bintang yang kelak mengguncang dunia perfilman aksi. Empat, headshot. Headshot adalah film yang lebih gelap, Pak Kataita, lebih sadis, dan lebih emosional. Disutradarai oleh Mo Brothers, film ini mengikuti kisah pria misterius yang hilang ingatan dan kembali diperankan oleh Iko Uwais, yang ternyata menyimpan masa lalu yang sangat kelam. Siapa lo? Aku... Saat kelompok kriminal memburunya, pertarungan penuh darah tak terelakkan. Setiap adegan perkelahian terasa nyata, penuh luka, dan brutal. Kamu tahu kan aku akan pilih siapa? Rika. Penonton internasional menyebut film ini sebagai salah satu action thriller paling intens dari Asia dan menegaskan kembali reputasi Indonesia sebagai gudang film laga keras di dunia. Lima, The Night Comes for Us. Film ini adalah pesta darah, Pak Kataita. Timo Cahyanto menyatukan Joe Taslim, Iko Uwais, dan Julia Estelle dalam satu aksi film paling brutal yang pernah dibuat Indonesia. Kisah tentang gangster yang berbalik melawan kelompoknya sendiri disajikan dengan pertarungan yang sangat sadis, senjata tajam, hingga adegan gore yang bikin penonton menutup mata tapi tak bisa berhenti untuk tetap menonton. Rilis di Netflix, The Night Comes for Us langsung jadi pembicaraan dunia. Hollywood mengakui film aksi Indonesia berani menampilkan kekerasan dengan cara yang artistik, yang tidak semua orang bisa melakukannya. Enam, Foxtrot 6. Led his mission in aiding the New World Hunger Prevention Initiative. Berbeda dari film sebelumnya, Foxtrot 6 mencoba membawa nuansa fiksi ilmiah ke dalam film laga Indonesia. Dengan latar masa depan distopia, film ini bercerita tentang sekelompok pejuang yang melawan rezim yang sangat kejam. Efek visualnya digarap dengan serius, dengan standar produksi yang mendekati film blockbuster. Our best point of entry is the holding area here. Protect You helped inside the revolution. You really think I didn't know that? Walau sempat dipandang skeptis, nyatanya Foxtrot 6 membuktikan bahwa Indonesia juga mampu membuat film aksi dengan skala besar, setara dengan film internasional. Dunia mulai melihat bahwa kita tidak hanya jago dalam bela diri, tapi juga berani bereksperimen dalam genre.
7. Gundala. Indonesia juga punya superhero sendiri, dan Joko Anwar membuktikannya lewat Gundala. Film ini bukan sekedar adaptasi komik, tetapi juga membawa isu sosial ke dalam cerita. Gundala, sang manusia petir, diperkenalkan dengan gaya realistik yang berbeda dari kebanyakan film superhero di Hollywood. Aksi bela diri tetap kental, tapi ada kedalaman cerita yang sangat membumi. Bagi dunia, Gundala adalah sinyal kuat bahwa Indonesia siap membangun semesta film superhero yang tidak akan kalah dengan Marvel atau DC. Dia akan butuh bantuanmu. Serius. Kau tidak usah pikirkan. Mending kau pikirkan kau punya skill itu. Menurun sekali. Kau lawan orang berkumis saja kau kalah. Apalagi dia cukur kumis. Pak Kateta, inilah film bonus dari kami, The Big Four, karya Timo Cahyanto. Film ini menyatukan aksi brutal dengan humor yang sangat segar, sesuatu yang jarang ada di film laga Indonesia sebelumnya. Kisahnya tentang film pembunuh bayaran yang pensiun tapi harus kembali bertarung. Adegan laga penuh darah khas Timo berpadu dengan komedi yang bakal bikin kita tertawa. Dirilis di Netflix, The Big Four langsung masuk jajaran film terpopuler secara global, membuktikan kalau Indonesia bisa menghadirkan action komedi berkelas dunia. Hollywood pun hanya bisa mengangguk sambil berkata, Indonesia sekarang sudah berada di level lain. Nah, Pak Kateta, itulah tadi 7 film aksi Indonesia yang membuat Hollywood ikut berdecak kagum. Ditambah lagi 1 film yang sukses besar di Netflix. Dari silat tradisional, thriller penuh darah, hingga superhero dan komedi laga, semuanya membuktikan kalau Indonesia punya gaya unik dalam sinema aksi. Jadi, dari semua film tadi, yang mana yang paling membuat Anda bangga menjadi penonton Indonesia? Silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa like serta subscribe. Karena kita akan terus bernostalgia dan mengupas film-film legendaris hanya di sini di Pak Kateta Channel. Jaya terus film Indonesia.